Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kita kali ini kita masih membahas mengenai kajian kitab kuning. Khusus pada video ini kita masih membahas kitab Asy-Syarhul Qawim karya Syekh Haruri, di mana kita membahas episode 2 terkait dengan kajian kupas tuntas masalah iman terhadap takdir. Mengimani takdir ini adalah bagian dari rukun iman, dan rukun iman itu kita harus betul-betul jelas. Keyakinan kita harus betul-betul jelas, seperti yakin kita 1 tambah 1 2, jelas 1 tambah 1 2. Iman kepada takdir harus jelas. Maka sekali lagi kita ulangi bahwa pembahasan seputar takdir ini perlu pembahasan panjang, dan teman-teman barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya kita membahas mengenai takdir di kitab ini, Syarhul Qawim ini. Kemarin kita bahas bahwa takdir Allah itu semua baik. Takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Adapun hadis bil qadari khairihi wa syarrihi maksudnya adalah makdur, makhluk yang ditakdirkan itu ada baik ada buruk. Tapi kalau pengaturan Allah semuanya itu pasti baiknya. Kemudian di pembahasan kali ini timbul pertanyaan, lalu kalau ada orang yang maksiat, ada orang yang kafir, ada orang yang sesat, yang menyesatkan siapa? Apakah itu Allah atau yang lain, atau diri pribadi mereka, atau bagaimana? Maka disinilah kajian yang kita fokuskan pada hari ini, bahwa ada beberapa hadis, ada beberapa athar yang terkait dengan hal tersebut. Yang pertama tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sebagian dari putri-putri beliau. Dalam hadis ini beliau menyatakan bahwa dia mengajarkan bahwa masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, bahwa segala sesuatu apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, wa ma lam yasha lam yakun, bahwa apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Artinya adanya orang yang sesat, adanya orang yang kafir, adanya orang yang iman, adanya orang yang beramal, semuanya ini tidak lepas dari masyiatullah, kehendak Allah. Pasti harus kita yakini demikian. Kemudian ada riwayat dari Imam Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan bahwa kalian tidak akan iman ini murni, tidak akan betul-betul 100% keimanan kalian ini sebelum hati kalian betul-betul yakin 100% tanpa ada keraguan bahwa annama asabahu lam yakun liyuhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa yuqirra bil qadari kullihi. Bahwa Sayyidina Ali mengatakan bahwa kalian harus 100%, tidak boleh ada keraguan bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengenai kita, mengenai seseorang, tidak mungkin akan terlewat, pasti terjadi. Dan apa yang ditakdirkan untuk terlewat dari seseorang, nggak jatuh kepada dia, nggak terjadi pada dia, maka pasti nggak jatuh pada dia, nggak terjadi pada dia, nggak mungkin untuk kemudian jatuh pada dia, nggak mungkin. Pokoknya harus ada keyakinan 100% bahwa yang terjadi adalah takdir Allah, tidak lepas dari takdir Allah. Makanya wa yuqirra bil qadari kullihi, meyakini bahwa keseluruhan semua hal yang terjadi ini adalah atas qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat dari Sayyidina Ali. Maka sama bahwa kadang-kadang misalnya jatuhnya kita kepada kemaksiatan itu pun tidak lepas dari takdir Allah. Kita amal kebaikan tidak lepas dari takdir Allah. Semua orang begitu itu. Dan lebih jelas lagi hadis yang dikisahkan tentang makolahnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu khutbah di Jabiyah, salah satu tempat di Syam,
Beliau mengatakan bahwa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki beri hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah pada dia. Ini khutbah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang biasa dikutip juga oleh mubalik-mubalik sekarang ini. Maka mendengar muqaddimah khutbah itu, ada orang kafir zimmi yang lewat, kemudian mendengar itu, kemudian mengatakan bahwa innallaha la yudillu ahadan. Allah itu tidak mungkin menyesatkan seseorang. Ini orang kafir yang mengatakan dengan bahasa Syam yang bahasa orang ajam, ya, bahasa bukan bahasa Arab. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada penerjemah, si orang kafir itu teriak apa itu? Kemudian si penerjemah menjawab bahwa katanya bahwa innallaha la yudillu ahadan, Allah tidak mungkin menyesatkan seseorang, itu nggak mungkin. Begitu mendengar si penerjemah menjelaskan hal tersebut, maka Sayyidina Umar betul-betul marah. Sayyidina Umar mengatakan, kadzabta ya adulullah, kamu bohong wahai musuh Allah. Walaula annaka min ahli dzimmah la darabtu unuqaka. Kalau kamu ini enggak kafir zimmi, kamu ini pasti saya penggal lehernya, kata Sayyidina Umar. Seorang khalifah ketika berbicara kemudian dipotong oleh orang kafir, masih bisa bersabar. Ini masih bisa bersabar nih. Kalau mungkin raja-raja waktu itu sudah penggal betul ini. Apalagi ini kafir zimmi, di mana Rasulullah SAW diperintahkan, kita diperintah untuk menjaga dia. Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan, huwa adallaka wa huwa yudkhilukan nara insya'a. Dialah Allah yang menyesatkan kamu, kata Sayyidina Umar, dan akan memasukkan kamu ke neraka jika Allah kehendaki, jika kamu tetap mati dalam keadaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa adanya orang kafir, adanya orang sesat, itu pun juga ditentukan atas masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Kita harus yakini itu. Nah, apa yang dijelaskan ini adalah urusan hakikat. Sudut pandangnya adalah sudut pandang hakikat, keimanan kita harus begitu itu. Tapi ada sudut pandang yang lain, yakni sudut pandang adab. Ini ada dua hal yang berbeda. Akan sangat buruk adab kita ketika kita mengatakan bahwa orang kafir itu ya memang dikafirkan oleh Allah, orang sesat itu memang disesatkan oleh Allah. Ini adalah adab yang buruk. Bagaimana adab yang baik? Adab yang baik ini sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasratin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa-apa yang suatu hal yang baik yang mengenai diri kamu, maka itu dari Allah. Apa-apa yang buruk, maka dari diri pribadi kamu, kata Allah. Ini konteksnya adalah urusan adab. Tidak bisa menisbatkan keburukan ini dari Allah. Saya sesat ini memang disesatkan oleh Allah, tidak boleh kita mengatakan itu su'ul adab. Kita mengatakan bahwa saya ini dibuat menjadi pencuri memang dibuat oleh Allah. Secara hakikat benar, tapi kata-kata ini tidak layak. Maka kalau keburukan ini harus digandeng dengan kebaikan juga. Yang benar bagaimana? Kesesatan, jalan yang lurus, jalan yang bengkok, kafir, Islam, iman, kufur, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab, ini benar ini. Secara hakikat benar, secara adab juga benar. Maka kata-kata dalam ayat, kullun min indillah, segala sesuatu yang baik yang buruk dari Allah. Ini adab. Adab begitu itu, keimanan juga begitu itu, keyakinan harus begitu itu. Ambil contoh misalnya begini. Urusan adab ya, urusan adab masalah contohnya begini. Ada seorang raja, punya kerajaan yang luar biasa. Kemudian kita puji, wahai raja, kamu luar biasa, punya apa-apa, punya istana, punya emas yang tanpa batas. Ini bagus, satu hal yang tepat. Tapi akan
Walaupun kenyataan akan sangat buruk jika kita mengatakan pada seorang raja, wahai raja, kamu luar biasa. Kamu punya WC, kamu punya tempat sampah. Ini benar, keyakinannya memang benar, nyatanya memang raja itu punya WC, punya tempat sampah. Tapi adabnya buruk. Adabnya buruk. Maka harus dipilah-pilah. Keyakinan harus kullun min indillah, segala sesuatu yang baik yang buruk, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, yang baik yang buruk semua dari Allah Subhanahu wa taala semua. Harus begitu itu. Tidak boleh hanya keburukan dinisbatkan pada Allah, itu tidak boleh. Itulah adabnya, sebagaimana surat An-Nisa 79 tadi itu. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam video kali ini, bahwa Sayyidina Umar betul-betul marah ketika ada orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah menyesatkan. Allah itu menyesatkan juga memberi hidayah. Nah, itu harus ada sambungannya. Allah menyesatkan juga memberi hidayah. Ini harus ada sambungannya, jelas. Sehingga adab kita kepada Allah terjaga, hakikat kita juga, keyakinan kita juga lurus. Jadi keyakinan lurus, adabnya lurus. Kullun min indillah, segala sesuatu dari Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, semoga video ini cukup jelas. Jika teman-teman ada kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ini masalah keimanan, harus jelas, harus yakin. Sebagaimana yakin kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini penting. Untuk itu, barangkali ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.